Hamareno ro matu desu. Mata watashi to Nihongo o benkyou shite ima wa N4 レベルの第41課を勉強しましょう. Minasan, saya rasa minasan sudah tidak asing atau sudah dipelajari keempat materi ini di N5. Moraimasu, te moraimasu, te kuremasu, dan te agemasu. Materi ini di N5 digunakan pada saat memberikan atau menerima suatu barang atau perbuatan dari orang lain. Nah, di bab 41 ini kita akan belajar bentuk sopan atau teineikei dari keempat materi yang telah disebutkan tadi. Yang pertama, moraimasu. Moraimasu ini digunakan pada saat si penerima menerima sesuatu barang dari si pemberi. Bentuk sopan dari moraimasu itu adalah itadakimasu. Moraimasu bentuk sopannya itadakimasu. Yang kedua ada te moraimasu. Ini digunakan pada saat si penerima menerima suatu perbuatan dari si pemberi. Bentuk sopan dari te moraimasu itu ialah te itadakimasu. Te moraimasu bentuk sopannya te itadakimasu. Yang ketiga ada te kuremasu. Digunakan pada saat pemberi memberi suatu perbuatan kepada si penerima, di mana penerimanya itu selalu watashi. Bentuk sopan dari te kuremasu adalah te kudasaimasu. Te kuremasu bentuk sopannya adalah te kudasaimasu. Yang terakhir ada te agemasu. Digunakan pada saat pemberi memberikan suatu perbuatan kepada si penerima. Namun sayang, untuk te agemasu di bab 41 ini bukan bentuk sopannya, tetapi yang lebih rendah dibandingkan te agemasu. Sekali lagi, di bab 41 ini bukan lebih sopan dibandingkan te agemasu, tetapi jauh lebih rendah dibandingkan dengan te agemasu, yaitu te iarimasu. Tingkatan yang rendah dibandingkan te agemasu atau bentuk biasa dari te agemasu itu ialah te iarimasu. Te iarimasu. Untuk itadakimasu dan te itadakimasu, di mana bentuk sopan dari moraimasu dan te moraimasu ini digunakan pada saat si penerima menerima suatu barang atau perbuatan dari si pemberi, di mana pemberinya itu jauh lebih tinggi dari segi usia atau jabatan dibandingkan si penerima. Jadi kalau si penerima menerima barang, maka yang dipakai itadakimasu. Atau perbuatan, maka yang dipakai ialah te itadakimasu. Untuk te kudasaimasu, bentuk sopan dari te kuremasu digunakan pada saat si pemberi memberi suatu perbuatan kepada si penerima, di mana penerimanya itu selalu watashi, dan orang yang memberi perbuatannya tersebut jauh lebih tinggi baik itu dari usia ataupun jabatan dibandingkan dengan si penerimanya. Dan yang terakhir te iarimasu, di mana tingkatan lebih sopannya itu ialah te agemasu, digunakan pada saat si pemberi memberikan suatu perbuatan kepada si penerima, di mana si penerimanya itu lebih rendah dari segi usia ataupun jabatan dibandingkan dengan si subjek atau si pemberinya. Nah, biasanya si penerimanya itu selain yang jauh lebih rendah dari usia atau jabatan, bisa juga dipakai ke kucing atau hewan peliharaan dan anak kecil. Langsung saja kita ke materi pembahasan. Yang pertama ialah itadakimasu. Saya rasa pola kalimat ini sudah dipelajari di N5. Hanya saja tinggal diganti dari moraimasu ke bentuk sopannya yaitu itadakimasu. Penerima wa, pemberi ini kata bendao itadakimasu. Penerima menerima
kata benda dari si pemberi, di mana si pemberinya ini dari segi usia atau jabatan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan si penerima. Contoh kalimatnya, Daigakusei wa Namiki Sensei ni Eigo Jisho itadakimashita. Mahasiswa menerima kamus bahasa Inggris dari guru Namiki. Contoh kalimat berikutnya, Watashi wa Nakamura Sensei ni omiyage o itadakimashita. Saya menerima oleh-oleh atau souvenir dari guru Nakamura. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Kalau yang tadi atau yang nomor pertama itu ialah menerima barang. Nah, kalau di nomor 2 ini te itadakimasu digunakan pada saat menerima perbuatan dari si pemberi, di mana si pemberinya itu jauh lebih tinggi dari segi usia atau jabatan dibandingkan dengan si penerima. Contoh kalimatnya, Watashi tachi wa shacho ni Osaka made tsurete itte itadakimashita. Si watashi tachi ini dia menerima suatu perbuatan, yaitu diantarkan sampai ke Osaka. Oleh siapa? Oleh shacho atau presiden direktur. Oleh karena itu artinya kami diantarkan sampai ke Osaka oleh shacho. Contoh kalimat yang kedua, Rie-san wa kacho ni nichijo nihongo o oshiete itadakimashita. Si Rie-san ini dia menerima suatu perbuatan, yaitu berupa diajarkan bahasa Jepang sehari-hari oleh kacho atau kepala seksi. Oleh karena itu artinya Rie-san diajarkan bahasa Jepang sehari-hari oleh kepala bagian. Materi yang ketiga ialah pembahasan te kudasaimasu, digunakan pada saat si pemberi yang usia atau jabatannya itu lebih tinggi dibandingkan si penerima memberi suatu perbuatan kepada si penerima, di mana penerimanya itu selalu watashi. Contoh kalimatnya, shacho wa watashi ni obento o tsukutte kudasaimashita. Shacho memberi suatu perbuatan, yaitu membuatkan bekal untuk saya. Kalimat selanjutnya, kacho wa watashi ni nichijo nihongo o oshiete kudasaimashita. Kacho memberi suatu perbuatan, yaitu berupa mengajarkan bahasa Jepang sehari-hari kepada saya. Dan materi terakhir, pembahasan te yarimasu, digunakan pada saat pemberi memberikan suatu perbuatan kepada si penerima, di mana penerimanya ini dari segi usia atau jabatan jauh lebih rendah dibandingkan dengan si pemberi. Contoh kalimatnya, Watashi wa neko no usekun ni tabemono o tsukutte yarimasu. Penerimanya itu ialah binatang peliharaannya ya, yakni kan jauh lebih rendah dibandingkan si pemberi. Dan peliharanya itu ialah kucing, dinamakan usekung. Oleh karena itu artinya adalah saya membuatkan makanan untuk kucing bernama use. Contoh kalimat yang terakhir, Oto-san wa musuko o tsurete itte yarimashita. Ayah mengantarkan anak laki-lakinya. Hai, kore de setsume wa ijou desu. Minasan, takusan renshū shite kudasai. Komento de takusan bun o tsukutte kudasai. Moshi bun no machigai ga attara, watashi wa naoshite agemasu yo. Ganbatte kudasai. Sayonara. Arigatou gozaimasu.